Assalamualaikum, kami dari kelompok 6 Akuntansi Syariah kelas B akan mempresentasikan terkait dengan akuntansi mudharabah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Stella Afriani Endes dengan NIM 18 10 11 2141. Nama saya Muhammad Haikal Al-Hafiz dengan NIM 18 10 11 2 114. Hai, saya Ananda Firza Zatalini dengan NIM 18 10 11 20 67. Kenalkan, nama saya Sylvia Cahyani dengan NIM 18 10 11 20 51. Nama saya Wahyus Ramadan dengan NIM 18 10 11 20 46. Nama saya Indra Kencana Mukti dengan NIM 18 10 11 20 63. Yang pertama adalah pengertian dari akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana yaitu sohibul mal dan pengelola dana yaitu mudharib untuk melakukan kegiatan usaha, di mana laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana, kecuali disebabkan oleh kelalaian pengelola dana atau mudharib. Jenis-jenis mudharabah. Yang pertama itu ada mudharabah mutlaqoh atau mudharabah al-mutlaqoh, yaitu mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Lalu yang kedua ada mudharabah muqayyadah, yaitu mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara, atau objek investasinya. Lalu yang ketiga ada mudharabah mustarokah. Bentuk mudharabah ini yaitu pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Karakteristik akad mudharabah. Yang pertama, memiliki resiko tinggi. Yang kedua, pembagian resiko. Yang ketiga, pembagian keuntungan menggunakan nisbah dan realisasi hasil usaha. Yang keempat, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh sohibul mal kecuali mudharib lalai. Yang kelima, tidak boleh ada jaminan atas modal. Yang keenam, sebaiknya dibuat perjanjian yang jelas. Ketentuan syariah akad mudharabah. Yang pertama itu ada modal. Maksudnya adalah modalnya harus jelas, kisarannya berapa dan apakah bisa diukur. Lalu yang kedua itu ada kerja. Kerja di sini maksudnya adalah yang mengerjakan dan mengelola adalah pengelola dana. Jadi seorang pemilik dana atau sohibul mal tidak ikut campur sama sekali di dalam hal tersebut. Yang ketiga itu ada keuntungan atau kerugian. Artinya, keuntungan dibagi sesuai dengan nisbahnya. Dan apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana sohibul mal kecuali ada kelalaian dari pengelola dana yaitu mudharib. Yang keempat, kesepakatan jangka waktu jenis usaha sesuai dengan kesepakatan. Maksudnya adalah kalau mudharabah muqayyadah, maka hal tersebut diperbolehkan dengan adanya batasan-batasan yang bisa terdiri dari jenis usahanya apa, tempatnya di mana, investasi dalam apa, maka hal tersebut boleh dilaksanakan. Lalu, yang terakhir, yang kelima, tidak ada jaminan kecuali adanya pelanggaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip pembagian hasil. Metode yang digunakan ialah Fatwa nomor 15 MUI nomor 9 tahun 2000 yang dimana LKS boleh menerapkan profit sharing atau net revenue sharing atau yang biasa disebut dengan gross profit sharing. Dilihat dari segi kemaslahatan alaslah saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil atau net revenue sharing. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad. Contoh perhitungan pembagian keuntungan, jika menggunakan net revenue sharing atau bagi hasil, jurnalnya ialah penjualan pada debit, dan kreditnya ialah harga pokok penjualan dan laba kotor. Jika menggunakan metode profit sharing atau bagi laba, jurnalnya ialah pada debit ialah beban, dan kreditnya laba atau rugi bersih. Lalu ada penyajian dan pengungkapan mudharabah. Dalam penyajian laporan keuangan, yang pertama ialah dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah. Yang kedua, ada bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban. Selanjutnya ada pengungkapan. Yang pertama ialah isi kesepakatan utama usaha mudharabah. Yang kedua, rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya. Yang terakhir ialah penyaluran dana berasal mudharabah muqayyadah. Akuntansi pemilik dana. Akad mudharabah diakui pada saat terjadinya pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Pengukuran akad mudharabah dalam bentuk kas maupun non-kas terjadi pada saat kontrak. Jurnal pada saat terjadinya penyerahan kas sebesar jumlah yang dibayarkan kepada pengelola dana.
debitnya ialah investasi mudharabah dan kreditnya adalah kas. Jurnal penyerahan modal mudharabah berupa aset non-kas. Jika nilai wajar aset non-kas lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. Jurnal pertama, debitnya investasi mudharabah, kreditnya keuntungan tangguhan dan aset non-kas. Jurnal kedua, debitnya keuntungan tangguhan, kreditnya keuntungan. Tapi jika nilai aset wajar non-kas lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Jurnalnya, debitnya ialah investasi mudharabah dan kerugian, kreditnya ialah aset non-kas. Lalu ada penurunan nilai non-aset. Jika terjadi sebelum akad mudharabah dimulai, maka diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Jurnalnya, debitnya kerugian investasi mudharabah dan kreditnya investasi mudharabah. Dan jika terjadi setelah akad mudharabah dimulai, maka diakui sebagai kerugian dan diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. Dia itu memiliki 2 jurnal. Jurnal pertama ialah debitnya kerugian investasi mudharabah dan kreditnya penyisian investasi mudharabah. Jurnal keduanya debitnya kas dan penyisian investasi mudharabah dan kreditnya pendapatan bagi hasil mudharabah. Dalam pencatatan akuntansi pemilik dana, ketika adanya penurunan nilai non-aset pada saat pencatatan kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir, diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisian kerugian investasi, yang mana jurnalnya adalah kerugian mudharabah di debit pada penyisian kerugian investasi mudharabah di kredit. Dilanjutkan ke pencatatan bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana, diakui sebagai piutang, di mana jurnalnya adalah piutang pendapatan bagi hasil di debit pada pendapatan bagi hasil mudharabah di kredit. Kemudian pencatatan ketika saat pengelola dana membayar bagi hasil, di mana jurnalnya adalah kas di debit karena adanya pemasukan dari pembagian bagi hasil dan piutang pendapatan bagi hasil di kredit. Pencatatan akuntansi pemilik dana pada saat akad mudharabah berakhir, di mana ketika pencatatan akad mudharabah berakhir, terdapat keuntungan atau kerugian yang didapat ketika melakukan akad mudharabah. Pencatatan akuntansi mudharabah ketika mendapat keuntungan pada saat akad mudharabah, jurnalnya yaitu kas atau piutang atau aset non-kas di debit dan penyisihan kerugian investasi di debit pada investasi mudharabah di kredit, dan selisih dari penjumlahan antara kas, piutang atau aset non-kas dengan penyisihan kerugian investasi, lalu dikurangi dengan investasi mudharabah dan selisihnya dijadikan keuntungan. Pencatatan akuntansi mudharabah ketika mengalami kerugian pada saat akad mudharabah, jurnalnya adalah sebagai berikut: kas atau piutang atau aset non-kas di debit, penyisihan kerugian investasi di debit, kerugian di debit, dan investasi mudharabah di kredit. Pengungkapan atau disclosure merupakan hal yang krusial, seperti halnya pengungkapan untuk akuntansi mudharabah dalam laporan keuangan. Pengungkapan, pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tapi tidak terbatas pada isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya, penyisian kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Akuntansi pengelola dana. Kapan diakuinya dana syirkah temporer? Pengakuan dana syirkah temporer. Dana syirkah temporer diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima. Adanya pengakuan tentu perlu adanya pengukuran. Pengukuran dana syirkah temporer. Dana syirkah temporer diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Ilustrasi jurnal sebagai berikut: debit, kas atau aset non-kas, kreditnya adalah dana syirkah temporer. Berikut ini ilustrasi jurnal dalam akad mudharabah. Jurnal ketika menerima pendapatan bagi hasil apabila dana syirkah temporer disalurkan kembali. Jurnalnya adalah debit, kas atau piutang, kreditnya pendapatan yang belum dibagikan. Jurnal ketika dibagi hasilkan kepada pemilik dana: debit, beban bagi hasil mudharabah, kredit, utang bagi hasil mudharabah. Jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil: debit, utang bagi hasil mudharabah, kredit, kas. Mencatat pendapatan dan beban apabila dana dikelola sendiri: debit, kas atau piutang, kredit, pendapatan, debit, beban,
kredit, kas, atau utang. Selanjutnya, jurnal penutup untuk pendapatan dan beban. Apabila perusahaan untung, jurnalnya itu pendapatan pada debit dan pendapatan yang belum dibagikan serta beban pada kredit. Lalu, ada jurnal penutup yang dibuat apabila dana dikelola sendiri dan mengalami kerugian, yaitu jurnalnya pendapatan dan pengisian kerugian pada debit, lalu beban pada kredit. Selanjutnya, apabila kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian dari pengelola dana yang diakui sebagai beban pengelola dana, jurnalnya yaitu beban pada debit dan utang lain-lain atau kas pada kredit. Selanjutnya, di akhir akad pencatatan yang akan dilakukan yaitu penjurnalan pada dana syirkah temporer pada debit dan kas atau aset non-kas pada kredit. Lalu, jika ada penyisian kerugian sebelumnya, maka dana syirkah temporer pada debit, lalu kas atau aset non-kas pada kredit, serta penyisian kerugian pada kredit. Berikut ini merupakan contoh soal dari akad mudharabah, yaitu pada 1 Januari 2019, Bapak Adi melakukan akad murabaha dengan Bank Syariah Amanah. Lalu Bapak Adi menyerahkan dana sebesar 600 juta rupiah dan aset non-kas sebesar nilai buku 300 juta rupiah dengan nilai pasar 400 juta rupiah, di mana nisbah bagi hasil pengelola dan pemilik yaitu 3:2. Operasional dimulai dari 1 Maret dengan periode akad selama 2 tahun. Maka, pelakuan penjurnalan pada Syahibul Mal yaitu investasi mudharabah sebesar 1.000, lalu kas, aset non-kas, dan keuntungan tangguhan yaitu sebesar 600, aset non-kas sebesar 300, lalu keuntungan tangguhan sebesar 100 pada kredit. Lalu, penjurnalan pada mudharib yaitu kas sebesar 600 pada debit, aset non-kas sebesar 400 pada kredit, serta dana syirkah temporer sebesar 1.000 pada kredit. Lalu, pada akhir tahun, yaitu pada tanggal 31 Januari 2019, terjadi penurunan nilai aset non-kas sebesar 10 juta rupiah. Maka, pihak Syahibul Mal melakukan jurnal yaitu kerugian investasi sebesar 10 dan investasi mudharabah sebesar 10. Kemudian, penjurnalan pada mudharib yaitu dana syirkah temporer sebesar 10 pada debit, lalu aset non-kas sebesar 10 pada kredit. Kemudian ada pembagian hasil pengelolaan dana sebesar pendapatan 100 juta rupiah dan beban sebesar 80 juta rupiah. Maka pihak dari Syahibul Mal tidak melakukan penjurnalan, namun pada mudharib melakukan penjurnalan yaitu kas sebesar 100 pada debit, pendapatan sebesar 100 pada kredit, beban sebesar 80 pada debit, pada kas sebesar 80 pada kredit. Saya akan melanjutkan penjelasan terkait jurnal atas transaksi akad mudharabah antara Bapak Adi dengan Bank Syariah Amanah. Pada tanggal 31 Desember tahun 2019, Bapak Adi selaku Sohibul Mal akan melakukan amortisasi terhadap keuntungan tangguhan. Seperti yang kita ketahui dan telah dibahas sebelumnya, pada tanggal 1 Januari tahun 2019, Bapak Adi telah melakukan akad mudharabah dengan Bank Syariah Amanah. Atas akad mudharabah tersebut, Bapak Adi memperoleh adanya keuntungan tangguhan sebesar 100 juta rupiah. Oleh karena itu, keuntungan tangguhan tersebut akan diamortisasi selama masa akad mudharabah, yaitu selama 2 tahun. Maka dari itu, pada tanggal 31 Desember tahun 2019, Bapak Adi akan mengamortisasi keuntungan tangguhan pada akad tahun pertama, yaitu 100 juta dibagi 2 tahun, sehingga keuntungan tangguhan yang bisa diakui Bapak Adi pada tahun 2019 adalah 50 juta. Maka dari itu, Bapak Adi selaku Sohibul Mal akan menjurnal amortisasi keuntungan tangguhan sebagai keuntungan tangguhan pada keuntungan senilai 50 juta rupiah. Selain itu pula, Bank Syariah Amanah selaku pihak mudharib akan melakukan jurnal penutup pada akhir tahun 2019. Jurnal penutup ini sebagai akibat adanya hasil pengelolaan dana pada tahun tersebut, yaitu dengan rincian pendapatan sebesar 100 juta rupiah dan beban sebesar 80 juta rupiah. Nah, karena pendapatan lebih besar nilainya daripada beban, maka Bank Amanah akan mengakui adanya pendapatan yang belum dibagi senilai selisihnya sebesar 100 dikurang 80, yaitu 20 juta. Selanjutnya, pada akhir tahun 2019 pula, akan dilakukan penghitungan skema pembagian laba sesuai nisbah bagi hasil yang sudah ditetapkan pada awal akad mudharabah, di mana pengelola dana memperoleh bagian sebesar 3 dan pemilik dana memperoleh bagian sebesar 2. Maka dari itu bisa dihitung berapakah bagian laba masing-masing. Untuk pengelola dana, bagian labanya adalah 3/5 dikali pendapatan yang belum dibagi, yaitu 20. Sehingga pengelola dana memperoleh hasil 3/5 dikali 20, sama dengan 12 juta rupiah. Untuk pemilik dana memperoleh hasil 2/5 dikali 20, yaitu 8 juta rupiah. Ketika pembagian laba tersebut belum dilakukan kepada pemilik dana,
dari pihak Sohibul Mal akan menjurnal atau mengakui adanya piutang bagi hasil dengan jurnal piutang bagi hasil pada pendapatan bagi hasil mudorobah senilai 8 juta rupiah. Sedangkan dari pihak mudorib akan mengakui pendapatan yang belum dibagikannya, yaitu dengan jurnal pendapatan yang belum dibagikan pada pendapatan bagi hasil mudorobah senilai 12 juta rupiah. Nah, saat pembagian laba telah dilakukan oleh Bank Syariah Amanah kepada Bapak Adi selaku Sohibul Mal, maka Bapak Adi akan menerima kas dari hasil piutang bagi hasil tersebut. Maka Bapak Adi perlu mengakui adanya penerimaan kas tersebut, sehingga jurnal yang perlu dibuat adalah kas pada piutang bagi hasil senilai 8 juta rupiah. Dan juga Bank Syariah Amanah selaku pihak mudorib akan mengakui pendapatan yang belum dibagikannya sebagai pendapatan yang telah dibagikan dengan jurnal pendapatan yang belum dibagikan pada kas senilai 8 juta rupiah. Penyajian laporan keuangan pada 31 Desember 2019. Bapak Adi selaku Sohibul Mal akan menyajikan laporan keuangan dalam sisi aset, yaitu investasi mudorobah senilai investasi yang dilakukannya yaitu senilai investasi mudorobah senilai 1 miliar dan tidak terdapat penyisian kerugian pada tahun tersebut sehingga penyisian kerugiannya 0. Maka dari itu aset berupa investasi mudorobah milik Bapak Adi senilai 1.000 juta atau 1 miliar. Nah, dari sisi Bank Syariah Amanah selaku pihak mudorib akan mengakui adanya dana syirkah temporer dalam laporan posisi keuangannya yaitu sebesar 1 miliar tanpa adanya penyisian kerugian sehingga nilai dana syirkah temporer pada akhir 2019 adalah utuh 1 miliar. Selanjutnya, di tahun kedua akad berjalan yaitu pada 31 Desember tahun 2020, ternyata hasil pengelolaan dana dari Bank Syariah Amanah diperoleh pendapatan sebesar 60 juta dan beban sebesar 20 juta. Atas pendapatan tersebut, maka Bank Syariah Amanah akan menjurnal kas atau piutang pada pendapatan senilai 60 juta rupiah. Dan untuk mengakui beban, maka Bank Syariah Amanah pun akan menjurnal beban pada kas atau utang senilai 80 juta rupiah. Masih dengan kasus yang sama, yaitu Bapak Adi akan melakukan amortisasi keuntungan tangguhan atas keuntungan tangguhan yang diperolehnya pada akad mudorobah tersebut. Di mana, seperti yang kita bahas di tahun sebelumnya, keuntungan tangguhan telah diamortisasi dengan perhitungan 100 juta dibagi 2, sehingga keuntungan tangguhan masih tersisa sebesar 50 juta. Keuntungan tangguhan tersebut akan diakui di tahun 2020, sehingga Bapak Adi akan menjurnal keuntungan tangguhan pada keuntungan senilai 50 juta rupiah. Karena hasil pengelolaan dana Bank Syariah Amanah menunjukkan bahwa beban lebih besar dari pendapatan, maka terjadi kerugian mudorobah, yaitu sebesar 20 juta rupiah. Ketika terjadi kerugian mudorobah, maka kedua pihak, yaitu baik Sohibul Mal maupun mudorib, akan mengakui adanya kerugian mudorobah. Ketika kerugian diakui, maka akan timbul penyisihan kerugian. Dari pihak Sohibul Mal, jurnal yang harus dibuat adalah kerugian mudorobah pada penyisihan kerugian mudorobah senilai 20 juta rupiah. Sedangkan dari pihak mudorib, jurnal yang harus diperoleh adalah pendapatan senilai 60 juta rupiah, lalu mengakui kerugian dalam akun penyisihan kerugian senilai 20 juta di debit dan beban 80 juta di kredit. Lalu, penyajian laporan keuangan pada 31 Desember 2020 dari pihak Sohibul Mal terdapat penyisian kerugian senilai 20 juta. Dan aset investasi mudorobahnya tadi adalah 1 miliar. Maka aset investasi mudorobah dikurangi penyisian kerugian diperoleh investasi mudorobah yang bersih senilai 980 juta rupiah. Sedangkan dari pihak mudorib sama, dana syirkah temporer awal adalah 1 miliar dan penyisian kerugian sebesar 20 juta rupiah. Maka diperoleh dana syirkah temporer yang sudah dikurangi penyisian kerugian adalah 980 juta rupiah. Dan pada akhir akad yaitu 1 Januari 2021, maka terjadi pengembalian investasi mudorobah pada akhir akad di mana Bapak Adi akan menerima kas senilai 582 juta rupiah dan menerima aset non kas sebesar 388 juta rupiah. Bapak Adi akan melakukan penerimaan kas dan aset non kas dan mengakui adanya penyisian kerugian. Maka akan dibuat jurnal kas pada aset non kas pada penyisian kerugian di debit senilai 582 juta, 388 juta, dan 30 juta pada investasi mudorobah senilai 1 miliar. Dan dari pihak mudorib akan mengakui pengembalian dana kepada pihak Sohibul Mal yaitu dana syirkah temporer di debit 1 miliar, kas 582 juta, aset non kas 388 juta, dan penyisian kerugian 30 juta.